senantiasa mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berjumpa kembali ya. Karena Ustaz Ahmad Mulyadi kemarin sore itu memberitahu pada saya untuk menggantikan di pagi hari ini dengan materi lanjutan materi-materi yang lalu. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, masalah waris ini masalah yang hidup ya. Masalah hidup, masalah yang selalu bermasalah. Ya. Kenapa bermasalah? Karena sebagian kita ini lebih dipengaruhi oleh tuntutan duniawi dibanding ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seloroh mengatakan mana yang lebih kuat, mana lebih baik, Nabi Muhammad atau anggota dewan, kan gitu kan? Ternyata anggota dewan lebih hebat karena Allah pun tidak ditakut-takuti. Umpama itu seloroh saja. Bahwa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengulang kembali tentang apa itu wasiat wajib. Ya, wasiat itu ada yang wasiat secara umum, ada juga disebut dengan wasiat wajib. Kalau wasiat secara umum dalam ilmu waris ini bahwa ada pendapat mengatakan la wasiata li waris. Tidak ada wasiat pada ahli waris. Kenapa tidak ada? Karena ahli waris akan mendapatkan haknya masing-masing. Sudah ada haknya. Pendapat yang lain mengatakan boleh berwasiat pada ahli waris itu kalau semua ahli waris sepakat, semua ahli waris setuju, semua ahli waris rela. Nah, maka wasiat yang benar adalah berwasiat pada mereka yang bukan ahli waris. Jadi, berwasiat pada DKM Masjid Al-Kautsar boleh. Ada antara bapak ibu yang sudah merasa tua ya, yang sudah merasa tapi ya. Ini tapi yang saya lihat ini kan masih pada muda-muda semua. Sudah pernah muda maksudnya. Nah, ini boleh berwasiat. Kalau saya nanti meninggal maka sekian persen peninggalanku berikan kepada kemakmuran Masjid Al-Kautsar. Nah, itu akan menjadi amal jariah yang akan terus-menerus ya mengalir kepada almarhum atau almarhumah. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Mau apa? Jadi jawabannya itu mau, tapi yang dalam hati adalah masih belum siap untuk mati. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya mau, tapi kalau mau, wah seperti berdoa untuk kematian bukan, itu baru niatan saja. Tuh ya itu mas, ya gitu. Jadi kalau berwasiat, cuma beda. Gitu. Apa bedanya wasiat hibah dan waris kan beda. Kalau benar-benar jelaskan, wasiat adalah pemberian seseorang pada orang lain, tapi eksekusinya gantung pada kematian. Nah itu. Kalau hibah adalah memberikan seorang pada orang lain yang langsung bisa diserah terimakan waktu itu. Sementara waris adalah ya pindahnya harta
dari seorang pada orang lain, seorangnya adalah yang meninggal pada yang masih hidup, kayak gitu. Biasanya pada pewaris, pada yang berhak mewarisi, orang tua pada anak, anak pada orang tua dan sebagainya. Nah, kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan wasiat wajibah. Nah, wasiat itu secara umum adalah maksimal sepertiga, ya, sepertiga. Bagaimana Allah berfirman, mimba diwasiati yusibiha oden. Jadi dalam ayat itu kan wasiat dulu baru utang. Tapi praktek yang benar adalah utang dulu baru wasiat. Jadi kalau bapak nanti meninggal, ya, pasti bapak akan sadar. Kalau sudah meninggal, yang sadar siapa? Yang masih hidup, ahli warisnya. Nah itu kan, ya gitu. Jadi menyelesaikan masalah-masalah manusia di dunia ini adalah dibalik dari dulu baru wasiat. Jadi menunaikan utang baru wasiat. Bahkan utang ini sangat besar dosanya, Pak. Tapi saya yakin orang-orang kita punya dua ini tidak ada yang punya utang. Alhamdulillah. Itu. Paling yang punya utang tuh ibu-ibu yang masih muda. Utang puasa, nah gitu. Kalau utang di warung mah alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah gitu. Tapi yang utang puasa yang sekedar kalau masih punya utang. Karena Ramadan bentar lagi tiba. Februari ini udah Ramadan. Ya, tahun depan ya, setahun lagi sih memang ya. Februari tahun depan ini udah Ramadan. Ya gitu. Nah, wasiat wajibah ini itu adalah ada begini, yaitu wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris untuk cucu laki-laki atau cucu dari ayah atau ibu yang telah wafat mendahului pewaris. Ya, jadi wasiat wajibah itu diberikan kepada cucu atau keturunan dari anak yang telah meninggal mendahului pewaris. Ya. Nah ini sejalan dengan pasal 185 KHI. Nah, maka nanti kita bisa ambil mana yang lebih baik, lebih bagus. Berarti ini kan ada tiga pendapat. Kalau saya lihat ada tiga pendapat. Pertama, pendapat yang klasik itu adalah ahli waris yang meninggal mendahului pewaris, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Karena ada seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, maka anak itu tidak dapat warisan karena sudah meninggal. Juga tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu yang klasik begitu. Yang kedua, pasal 185 KHI mengatakan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya. Nah gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga baru ini wasiat wajib. Ya. Yang ketiga adalah anak atau ahli waris yang meninggal mendahului pewaris maka diberikanlah wasiat wajib. Apa itu wasiat wajib? Ya. Ini diantara landasannya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu diantaranya. Ya, itu. Ya, siapa yang berhak menerima wasiat wajibah? Dalam keterangan dikatakan bahwa hanya mereka-mereka yang dekat. Nah, yang dekatnya maksudnya seperti tadi cucu, ya, di mana bapak ibunya telah meninggal terlebih dahulu. Nah, itu. Ya, ini berapa kadar wasiat wajibah itu? Kadar wasiat
riba adalah sebesar bagian anak laki-laki atau anak perempuan yang wafat mendahului pewaris. Jadi kalau di sini mirip dengan KHI 185. Berapa wasiat riba itu adalah senilai hak orang tuanya ketika dianggap masih hidup. Itu pertama. Ya. Selanjutnya mengatakan bahwa jika bagian tersebut kurang dari sepertiga, keturunan anak tersebut mengambil apa adanya. Nah, jadi kalau setelah dihitung itu adalah kurang dari sepertiga, maka cucu tadi mendapatkan hak dari orang tuanya yang telah meninggal dengan catatan kurang dari sepertiga. Jika bagian tersebut lebih dari sepertiga, dikurangi dan hanya diberikan sepertiga. Nah, ya. Jadi kalau jika bagian tersebut lebih dari sepertiga, maka tidak sepertiga. Tidak bagian itu yang diberikan hanya sepertiga maksimal. Nanti kita buat ini ya, coretan. Jika bagian tersebut adalah sepertiga, maka keturunan anak tersebut mengambil bagian itu. Bisa dipahami, ya? Jadi keturunan yang anak yang meninggal dulu, kalau ada cucunya, maka cucu ini mendapat bagian hak orang tuanya yang telah meninggal dulu dengan catatan kalau itu kurang dari sepertiga, maka berikan seadanya itu. Kalau lebih dari sepertiga, ya sepertiga. Itu, jadi nggak boleh lebih. Ya, itu karena nyambung dengan istilah wasiat wajib. Begitu, ya. Ini contoh yang sederhananya begitu. Jadi umpamanya, ya, anak saya 5, istri saya berapa? Nggak ada yang tahu ya kita. Ada yang tersembunyi. Ya. Istri saya 1, gitu kan? Nah, itu. Padahal anak saya yang 5 itu punya ibu masing-masing. Ya kan? Anak saya punya ibu masing-masing kan? Masing-masing punya ibu, walaupun ibunya sama. Itu ini supaya bisa. Ya kan setiap anak pasti punya ibu, gitu kan? Anak saya 5, anak pertama ibunya A, gitu. Anak kedua ibunya A juga, gitu kan? Dianggap anak 5 ibunya masing-masing, mungkin ibunya 5 enggak kan? Gitu. Nah, anak salah satu anak saya itu meninggal, saya masih ada nih, gitu. Dan dia udah punya anak, punya cucu. Jadi kalau anak saya salah satunya laki-laki ini meninggal, kalau anak saya itu 5, ya, yang 1 perempuan, ya. Jadi kalau harta saya itu yang bersih adalah 900 juta, kan itu 900 juta, berarti anak laki-laki saya dapat 200 juta, anak perempuan saya dapat 1 juta. Nah, anak laki-laki ini meninggal duluan. Kalau dianggap dia hidup, maka cucu saya itu dapat 200 juta kan gitu. Kalau menggantikan saja. Nah, itu. Tapi kita lihat apakah 200 juta itu di bawah sepertiga harta atau melebihi sepertiga harta atau sepertiganya. Ternyata harta 900 tadi itu kalau sepertiganya adalah 300. Nah, berarti kurang dari sepertiga. Berarti cucu saya hanya berhak dapat 200 seperti yang ada yang itu, ya. Begitu, ya. Tapi kalau umpamanya anak saya cuma 2, laki dan perempuan, ini biasanya kalau orang Indonesia kan senangnya gitu, punya anak sepasang, alhamdulillah. Padahal bapaknya mau nyari pasangan lagi, kagak boleh kan gitu kan. Nah, padahal pengennya punya anak itu sepasang. Bapaknya nyari pasangan lagi, kagak boleh. Nah, ini kan terjadi yang kita ini. Itu goyah. Ini supaya nggak ngantuk, ya. Bahwa anak saya 2, anggap aja yang perempuan itu
atau yang laki-laki, yang perempuan meninggal gitu ya, tuh, punya anak gitu. Kalau harta saya 300 juta, berarti anak perempuan itu kan 100 juta. Itu berarti sepertiganya kan? Ya, berikan sepertiga. Tapi yang meninggal anak saya yang laki-laki, dia kan dapatnya 200. Kalau dianggap hidup, 200 itu melebihi sepertiga. Maka anak dari anak saya yang laki-laki itu nggak bisa mendapatkan 200 juta. Tapi berapa dapatnya? Ya, sepertiganya dari 300, jadi 100. Begitu. Ini pemahaman dari wasiat wajib. Tuh, jadi ini ada jalan tengah. Jadi kalau wasiat jalan tengah. Jadi kita nggak bisa saklek-saklekan gitu. Nggak bisa saklek. Karena saja apa? Ya kan udah meninggal kan gitu. Cucu nggak dapat apa, sudah bapaknya meninggal, nggak dapat apa-apa, malah besar. Nah, gitu nih yang kasihan. Maka ini terjadi ini adalah untuk mengakomodir ya hak-hak cucu dalam kehidupan ini. Nah, kapan wasiat wajib ini muncul? Ada. Jadi di sini disebutkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukum berwasiat pada ayat di atas dinasakh atau dihapus hukumnya dengan ayat-ayat waris, yaitu surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Yaitu yang tadi itu kutiba alaikum tahrakum itu dalam berwasiat kepada kedua orang tua. Yang dinasakh itu adalah hukumnya. Ya, berwasiat pada kedua orang tua itu adalah yang dihapusnya, yang ditipek itu hukumnya. Ayatnya mah ada kan gitu kan. Kenapa? Karena ayah dan ibu dalam surat An-Nisa ayat 11 12 itu telah ditentukan haknya. Ya, jadi bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Atau kalau nggak punya turunan, ibu dapat 1/3. Itu sudah ada bagian tertentu. Nah, karena ayah dan ibu sudah dapat bagian tertentu, maka tidak wajib berwasiat pada ayah dan ibu. Tuh begitu. Ya, jadi jangan berwasiat. Karena tanpa wasiat pun bapak ibu ada haknya. Gitu. Masih punya orang tua nggak, Pak? Masih punya, alhamdulillah. Kalau yang masih ada, kalau sudah ada, doakan kan gitu. Gampang. Ya ini. Namun ada beberapa generasi tabi'in, ada beberapa generasi tabi'in dan setelahnya seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Taus, Ahmad bin Hanbal, Daud ad-Dhahiri, Tabari, Abu Rawahid dan Abu Hasan berpendapat bahwa yang dinasakh itu adalah kewajiban berwasiat pada kerabat yang menjadi ahli waris. Sedangkan kerabat yang bukan ahli waris, hukum wasiat pada mereka tidak dinasakh. Nah ini ya, yang dinasakh itu adalah berwasiat pada mereka yang kategorinya sebagai ahli waris, yang akan dapat warisan. Sementara pada kerabat yang lain tidak dinasakh. Seperti Dawil Aham itu kan enggak, seperti cucu itu kan enggak dapat kalau anak masih ada, nah gitu. Nah ini pendapat dari para tabi'in ya. Oh. Ya ini termasuk juga apa? Dalam ilmu faraid al-mubassah ala madhab as-Syafi'i, termasuk yang diambil oleh madhab Syafi'i. Ya, ini juga membolehkan adanya wasiat wajib. Mereka mengatakan bahwa wajib dikeluarkan sebagai harta peninggalan waris pada kerabat yang bukan ahli waris. Pemberian ini mereka sebut sebagai wasiat wajibah. Nah ini yang disebut dengan wasiat wajibah. Nah gitu ya. Jelas apa? Jangan-jangan
iya doang nggak jelas. Ya kan? Tuh. Nah, kita buat contoh saja ya. Ini contoh sederhana. Nih ada contohnya gini. Dalam ini ya, pewaris wafat meninggalkan istri, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan yang wafat mendahului pewaris, dan ibu atau peninggalan 720 juta. Ya. Jadi begini, ya. Kelihatan ya? Jadi ada istri, kemudian istri, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Nah ini yang meninggal tadi ya. Nih, dan ibu. Nah, ini anak perempuan itu telah meninggal terlebih dahulu dan dia punya anak laki-laki. Yang pertama kita anggap masih hidup. Dalam penghitungan kita anggap hidup. Maka istri 1/8. Anak ini adalah asoba. Ini 1/6. Maka yang dulu kita belajar AM-nya 24. Ini 3, ini 4. Jumlahnya 7. Berarti sisanya berapa? 17. Ini berarti 17 tadi. Ya. Nah, 17 ini dibagi berapa? Berapa ini anaknya? 2. Tapi satu lagi satu perempuan. Berarti 17 dibagi 3. 17 bagi 3 tidak bisa. Enggak pas maksudnya. Ya kalau bisa bisa aja, enggak bulat gitu. Bukan tahu, kalau tahu pasti bulat yang keliling itu. Tahu bulat digoreng dan ya, karena 17 bagi 3 itu pecah, maka kalikan 3 dengan 3. Sama dengan 72. Tuh, ini kali 3 9. Ini kali 3 51. Ini kali 3 12. Nah, ini berarti sana nih 4 apa? 34 ya. 34 ini 17 kan gitu. Nah, berarti bagian anak perempuan ini adalah 17. Kan itu. Nah, 17 bagian kan pas 72. Sekarang kalau kita anggap dia apa? Ini 17. 17 ini kalau sepertiga dari 720 ini berapa? Kita lihat. Kalau wasiat secara umum, wasiat itu adalah sepertiga kali 70 700 nih mamanya itu. Berarti berapa? 200. Ya ini 240. Nah, 240. Nah, ini kalau dibenahi 170. Nah, karena bagian anak perempuan ini 170, maka yang bisa diberikan adalah ini yang 170. Jadi tidak harus menggunakan sepertiganya. Nah, selanjutnya yang mana? Nah, ini kan berarti hartanya 720 dikurangi 170 kan itu. Benar ya saudara? Berapa jumlahnya? 550 ya. 50 ini sisanya ya kan? Ya, 550 ini baru diberikan pada dihitung lagi. Jadi kalau belajar kan ribet gitu, beda dengan ini. Jadi
Kemudian istri sini. Istri kemudian anak laki, ini ibu. Istri 1/8, ini asoba, ini 1/6. Nah, berarti ini 24, ini 3, ini 4, ini tetap 17 kan gitu. Nah, berapa? Nah, ini tinggal kalikan ini, berarti ini bisa begini, bisa 3/24 kali 550. Ini 17/24 kali 550. Ini 4/24 kali 550. Nah, ini terakhir yang itu. Atau kembali ke sini boleh 1/8 kali 550, 1/6 kali. Nah, berarti ini baru sisanya. Ini contohnya begitu untuk wasiat wajib. Jadi sekarang yang ada di masyarakat kita kan saklek-saklek kan. Kalau bapak udah meninggal duluan juga dapat. Termasuk kata Ustaz itu juga dapat. Karena udah meninggal lebih dapat. Nah, karena nggak dilanjutkan sebetulnya. Begitu Pak. Nih, jelas kan nih? Kira-kira. Yang saya nggak kelihatan, apa Pak? Nanti ini bisa dihitung. Tadi malam mau di kopi tadi, ini malas keluarnya, karena udah pada tutup gitu. Ya gitu. Ini ada cara sederhana begitu. Seandainya setelah perhitungan itu ternyata melebihi dari sepertiga, maka yang diberikan adalah sepertiga. Gitu. Ya, kalau setelah dihitung lebih sepertiga, maka yang diberikan adalah sepertiga. Itu wasiat wajib. Nah, gitu ya. Ini contoh sederhananya begitu. Kita contoh yang lain. Nih, pewaris wafat meninggalkan 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki yang wafat mendahului pewaris dan ibu. Hartanya 240 juta. Nah, kalau yang kedua ini istrinya udah nggak ada juga. Ya. Ada anak perempuan, anak laki-laki, ada anak perempuan, ada anak perempuan, ada ibu. Tadi yang meninggal cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini meninggal duluan, dia punya cucu perempuan. Ya. Ya. Sekarang pertama adalah dianggap anak yang laki-laki ini masih hidup, dalam hidup dianggap hidup. Maka ini bertiga adalah asoba. Ini adalah 1/6. Itu. Ibu 1/6. Istrinya kemana? Kabur. Istri sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Nah, ini berarti karena ada 6, AM-nya 6. Berarti ini 1, berarti ini 5 kan kita gampangnya. 5 dibagi berapa nih? 5 dibagi 4 ya. Karena laki-laki hitung 2, 3, 4. 5 bagi 4 pecah, maka dikalikan aja 4 kali 4 sama dengan 24. Maka ini 20, ini 4. Nah, berapa bagiannya? Ini berarti yang laki-laki 10, yang perempuan 5, yang perempuan 5 kan begitu. Ini tetap 4. Tuh. Berarti bagian anak laki-laki dapat 10, dapat 100 juta ya. Ini 100 juta. Ya, kalau kita cepat mikirnya ke sana. Nah, sementara sepertiga dari 240 juta itu hanya 80
kepada cucu perempuan ini. Yang bisa diberikan adalah 80 juta. Itu Pak, gitu. Jadi kita mengambil dua ini. Jadi bukan 100-nya. Nah, ini makanya ini perlu cermat gitu. Kalau kita mengambil KHI 185, maka cucu perempuan menggantikan bapaknya berarti 100 juta. Nah, maka bahasa hukum dapat digantikan. Nah, dapat digantikan itu tidak mutlak. Ya, itu dalam bahasa yang lain. Ya, ini contoh bagaimana menyelesaikannya. Maka disinilah harus cermat, gitu. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kalau ada masalah keluarga tentang waris itu, usahakan nggak usah ke pengadilan. Selesaikan dulu bagaimana ini. Ya, kalau semuanya ngerti, kemudian nanti saling memberi boleh. Ya, berikan haknya masing-masing, mengetahui haknya masing-masing, baru nanti bisa ada damai, berdamai. Ya. Ini ya, ini contoh sederhananya begitu. Bisa dipaham? Nah, kalau ada pertanyaan langsung, walaupun pertanyaannya nggak mesti bermasalah dengan ini, karena kita kan jarang ketemu kok. Gitu. Maksud nanti nunggu nanti aja ketemu di padang mahsyar pun nggak mikir lagi itu tentang warisan di padang mahsyar. Ya, itu yang bisa menolong adalah amal masing-masing. Silakan kalau ada. Kalau belum ada, nah, ya, masih bingung ya gitu. Mungkin ada yang bingung, ada yang nggak gitu. Ya. Jadi saya ulang lagi, wasiat wajibah itu adalah wasiat yang diberikan pada cucu, yaitu kerabat yang paling dekat. Cucu menggantikan anak, bukan yang jauh-jauh. Jadi ini tadi yang saya sampaikan awal adalah kita harus melihat dari tiga sumber tadi, Ya, jadi sumber pertama adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka dia tidak dapat, namanya sudah meninggal. Gitu. Yang kedua, pasal 185 KHI di mana mengatakan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Nah, yang ketiga adalah wasiat wajibah ini. Jadi kalau saya perhatikan wasiat wajibah ini ambil jalan tengahnya. Ya, wasiat wajibah jalan tengah. Jadi tidak mutlak diputus, tidak mutlak digantikan, tapi jalan tengahnya. Ini yang barangkali bagus, dan kalau semuanya itu ada keluarga itu rela, itu akan lebih bagus. Jadi kekerabatan tidak pecah, tidak berantem dan sebagainya, dan semuanya bisa menerima. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau cucunya lebih dari satu? Ya segitu-gitu aja. Jadi mau cucunya satu, mau dua, ya bagian segitu nanti tinggal dibagi pada cucunya. Jangan melihat cucunya, kan gitu. Jadi seberapapun, kecuali tidak punya anak, ya lepas. Jadi kalau anak yang meninggal tadi tidak punya anak, berarti selesai ya, tidak dapat. Begitu, ya. Ya silakan. Memberi wasiat wajibah kepada cucunya. Ya, begini Pak, yang harus diambil adalah mereka punya hak. Tuh, tidak melihat dia ini sudah kaya atau di paling miskin dan sebagainya, enggak begitu. Ini haknya yang harus disampaikan. Setelah haknya diketahui, kemudian dia menolak, itu
dia nggak, saya nggak bisa, gitu kan, gitu loh. Jadi itu boleh, gitu kan. Nah, atau setelah dia terima dia kembalikan lagi, atau dia sedekahkan kepada saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan, itu bisa gitu. Jadi ke sana maksudnya. Ini kita harus memberikan hak-hak mereka, gitu. Dasarnya dari KHI kan, Al-Quran yang tadi barusan yang untuk anak itu KHI atau Al-Quran? Yang KHI itu yang ini, KHI itu mengatakan KHI kan bersumber juga dari yang Quran misalnya, diambil pendapat-pendapat itu. Maka ada tiga pendapat saya katakan tadi. Pertama adalah kalau ansih ya, ansih itu yang meninggal ya sudah nggak dapatkan itu. Iya, ya kan artinya itu Al-Quran. Kemudian KHI itu kan mengakomodir ini dapat digantikan. Kalau KHI dapat digantikan. Kalau wasiat wajibah adalah melihatnya ke sana. Jadi seandainya orang tuanya masih ada betul seandainya. Ini gara-gara orang tua sudah meninggal duluan, malah nggak dapat apa-apa. Sementara itu cucu juga kan nggak ada. Ada yang kemarin mengatakan kan nggak ada mantan cucu, kan gitu umpamanya gitu. Tapi ada pembahasan seperti ini gitu. Jadi pertama adalah kita sampaikan hak-hak mereka dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian setelah itu, nah baru nanti kalau ada yang merasa ini yang membutuhkan, ada yang merasa ini dia harus dibantu, itu nomor 2. Begitu Pak. Ya. Ada yang lain? Ke perhitungan yang sebelah kiri, di situ ada selisih 20 juta yang seharusnya, atau kalau masih hidup 100 juta atau 10 itu di situ. Tapi karena sudah meninggal bapaknya, kepada cucu perempuan 80 juta, ada sisa 20 juta. 20 juta ini kemana? Ya, memang tadi belum selesai. Oh, ya. Nah, saya mikirnya kemudian setelah ini nggak bagus sebetulnya. Nah, setelah ini diberikan 80 juta, kan ada sisa ya, sisa semua. Jadi atas semua 240 juta dikurangi 80, berarti semuanya tinggal 160 kan gitu. Nah, 160 ini dihitung seperti yang ini. Nah, itu seperti ini. Ya. Jadi kan gini, betul tidak ya? Memang kita nggak tuntas. Jadi setelah wasiat wajibah itu diberikan 80, ya kan? Berarti sisa harta tinggal 160. Nah 160 ini baru dikerjakan lagi ini. Berarti itu ada anak perempuan, ada anak perempuan, ada 2 kan? Ada ibu. Nah, ini itu 2/3, ibu 1/6. Nah itu. Nah berarti berapa? KPK-nya berapa? Bisa 6 ya? Ini kan 6 3 bisa 6. AM-nya 6. Berarti ini 4, ini 2. Bukan 1. Ya kan 1/6 dari 6 1. Kayak gitu. Nah, maka ini kan sama ya perempuan tadi ini 22 kan? Kalau ini 2, ini 2, ini 1. Nah, ini bisa 2/5 kali 160. 2/5 kali 160. Ini 1/5 kali 160. Jadi habis. Gitu. Ya. Kayak itu ya. Kalau tadi nggak kita lanjutkan karena udah ada tuntas sebelumnya. Ya, emang begitu. Silakan, ibu kalau ada boleh. Atau yang ingat-ingat dulu apa yang kan di rumah. Biasanya kalau mendapatkan ada keluarga meninggal ya baru gitu. Nah, ini masalah. Jadi intinya adalah
bagaimana menunaikan wasiat wajib seperti itu. Jadi dianggap hidup dulu. Yang kedua adalah nanti dilihat apakah kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga. Kalau kurang diberikan apa adanya, kalau lebih hanya sepertiga, kalau sepertiga ya segitu seperti itu. Ya. Saya begini, kalau bapaknya yang meninggal berarti harta warisan langsung boleh dibagi. Tapi kalau misalnya ibunya yang meninggal duluan, bapaknya masih hidup, apakah hartanya harus dibagi? Iya. Kalau bapaknya masih hidup, tapi ibunya meninggal, hartanya sudah harus dibagi. Iya. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Ini bertanya Pak ini bahasanya sebetulnya bukan bapaknya. Jadi ketika suami meninggal, ya, maka harus segera dibagi. Kan gitu. Begitu juga ketika istri meninggal, maka harus segera dibagi supaya tidak ada kedzaliman. Gitu kan. Ya, saya yakin kalau Muslim Indonesia ini baik-baik. Ya. Biasanya kalau yang repot ini Pak. Ketika suami meninggal, semua harta dikuasai oleh istri, kan gitu. Yaitu untuk keperluan istri dan anak-anaknya. Dan istri orang Indonesia itu baik-baik, beda dengan suami. Ya Bu. Nah, istri orang Indonesia itu baik-baik, beda dengan suami orang Indonesia. Di mana letaknya? Nih, ketika suami meninggal, maka dikuasai oleh istri dan anak-anak. Belum dibagi rata-rata di kita gitu. Makanya istrinya baik-baik. Kenapa? Istri nggak nikah lagi, istri kan penting muda dengan anak-anak adem ayem lah gitu aja kan. Yang ada di kita di kenyataan. Tapi yang repot adalah ketika istri yang meninggal, rata-rata suami nikah lagi. Nah, yang repot itu adalah ketika suami nikah lagi, harta istri tadi yang ditinggalkan itu untuk modal nikah. Sementara anaknya nggak diperhatikan, ya kan? Ini sebetulnya. Walaupun itu cuma bercanda kita ya gitu. Itu yang ada. Sehingga anaknya telat. Apalagi kalau telat lihat sinetron. Betapa jahatnya ibu tiri kan gitu kan. Ini kan gitu akhirnya itu yang nggak boleh. Jadi tetap ini, ya tetap ketika suami meninggal segera dibagi. Minimal adalah mengetahui haknya. Eksekusinya bisa kapan saja eksekusinya. Jadi Bapak Ibu ini harus tahu nih. Makanya dulu saya katakan harus tahu silsilah keluarga. Itu kan siapa ahli waris yang berhak itu siapa dan berapa persen. Nah tuh, ya ini yang harus benar ya, harus benar disampaikan gitu. Itu dia. Ya. Nah, kemudian ada kasus-kasus yang ada kan gini yang terjadi. Ketika suami meninggal belum dibagi-bagi, atau ketika istri tadi meninggal belum dibagi-bagi. Kemudian ada ahli waris meninggal lagi. Di ujung sana ribut, kan dia udah meninggal, dia lupa meninggalnya adalah belakangan. Nah, jadi untuk mengukur ahli waris itu dapat dan tidak adalah ketika pewaris ini meninggal, siapa yang masih hidup, bukan saat membagikan. Itu bedanya Pak. Jadi saat pewaris ini meninggal, siapa ahli waris yang masih hidup? Ya, Paman saya meninggal hari Minggu tanggal 23 November 2030. Bukan sekarang Pak. Jangan gitu ya. Kemudian Januari 2031 anak saya meninggal. Nah, itu kan dianggap masih hidup. Gitu kan. Jadi sana itu ukurannya itu ke sana. Jadi jangan melihat sudah meninggal semua. Begitu kan? Jadi dibagi aja. Minimal adalah prosentasenya.
Ya itu penting. Kalau eksekusinya itu nanti bagaimana kesepakatan, ya. Kadang-kadang kan teman ada yang nanya juga, mana kalau hartanya yang banyak sama ada sini ada, ya tergantung kesepakatannya apa. Kalau sudah persentasenya diketahui, kan misalnya rumah ini terjual 2 miliar, yang ada dibagi bisa gitu. Sesuai dengan persentase kan sudah jelas rasanya. Ini 1/8, 1/4, 1/6, 1/3 dan sebagainya. Nah itu kalau mau begitu. Kalau nunggu semua lama kan gitu. Ada orang gitu. Yang namanya menjual rumah nggak sama dengan menjual yang lainnya. Nah, gitu baik. Insyaallah. Gitu. Karena yang kasus yang sebelah kanan ini, apakah anak perempuan duanya itu mendapatkan A dulu, baru nanti ibu 1/6. Kalau seperti ini kasusnya berarti ibu itu dapat langsung 1/5. Iya. Yang mana diutamakan, apa 2/3 diutamakan, apa ibu yang 1/6 diutamakan? Karena kalau dihitung seperti ini berarti ibu sudah pasti dapat 1/5. Bagaimana? Ini sebetulnya dalam ini disebut dengan rot. Ini rot. Jadi ada hitungan. Ya. Ya, maka hitung ulang saya tanyakan perhitungan ulang ya, harusnya ibu 1/6, anak itu perempuan anak itu A dulu. Iya. Sehingga nanti A itu masing-masing anak dapat 2/3, anak perempuan pertama 2/5, anak perempuan kedua 2/5, ibunya 1/6. Jadi anak itu dapat 5 bagian, bukan dapat 4 bagian. Ya itu menurut kita. Ya menurut kita. Dalam masalah waris itu ada disebut dengan aul, ada disebut dengan masalah rot. Nah, ini maksudnya rot. Di mana jumlah sihamnya itu lebih kecil daripada asal masalah. Ini jumlahnya kan 5. Yang itu 6. Jadi yang ibu itu lebih kecil, lebih besar kepada. Iya, kan lebih kecil. Jadi 2, 2, 1 kan 5. Bukan, tapi pembagian ibu dapatnya akhirnya lebih besar daripada harusnya. Daripada aslinya. Iya. Iya, ini lapor Pak. Lebih besar daripada. Iya. Bukan kita. Sekarang ini boleh nggak kita mikir yang lain? Nih, 4 nih 2/3 dari 5 berapa? Dari 5 berapa? Itu kan berarti 2 berapa? Kayak ini aja ya, supaya gampang. 2/3 dari 160. Karena nggak Bulat susah juga. Ya, nggak kan ini, itu kan itu kita bikinnya sepotong ya. Ya, sekarang kita cari angka yang pas dulu ya. Anggap aja hartanya 300 juta. Ya, 300 juta. Ya, nah sekarang 2 anak perempuan itu adalah 2/3. Ya, kali 300 sama dengan 400. Ya, 400. Nah, kemudian 1/6 ibu tadi kali 300 sama dengan 200. Iya, iya. Maksudnya 200 ya. 200. Nah, 1/6 dari 300 adalah 50. Kan gitu. Jadi ibunya itu lebih besar dari kalau perhitungan itu yang sebelah sana 2/3. Ya, nanti juga sama, ini juga lebih besar. Ini juga lebih dari 2/3. Ibu itu lebih besar daripada bagian ibu yang 1/6 itu. Iya, ini juga lebih besar. Kenapa dia nggak diprotes? Bukan lebih besar, artinya ibunya yang lebih
Betul ya. Ya sekarang ini, maka saya datang ini supaya bulat nih, supaya bulat ya. Nih, ya. Sekarang yang 160 kita ganti 300 Pak ya. Boleh nggak? Ya, 160 diganti 300. Ini supaya pas saja. 2 anak perempuan 2/3 kali 300 sama dengan 200. Nah, kemudian 1/6 kali 300 sama dengan 50. Kalau begini kan ada sisa 50. Terus 50 tadi Bapak mikirnya yang mau kasihkan aja ke 2 anak kan gitu kan. 25 kan soalnya kan gitu. Nah, sekarang kita mikir kenapa yang anak dikasih tambahan ibu nggak kasih tambahan? Sama-sama ahli waris. Itu kan gitu. Nah, sekarang ini kan kalau kita ini apa? Ini kan bertambah Pak. Akhirnya kan yang terjadi ini kalau yang sibuk betul. Kalau yang di perhitungan ini ibu dapat 100. Kenapa? Kalau perhitungan ini ibu dapat 100. Yang masing yang sini. Yang ini Ya, ibu dapat 100. dari mana 100? Kalau 300, kalau hartanya 300 bukan 160. Dari Pak, terus sekarang. Seperlima dari 300. Seperlima Pak, bukan seperti ini. Seperlima dari 300. Seperlima dari 360. Berarti lebih besar ibu daripada ini. Nah, sekarang nih kalau pakai itu ya, kan jadi ibu dapat 60, tadinya cuma 50, berarti dia nambah berapa? Tadinya 10 kan? Kemudian anak perempuan dapat berapa? Kan 200 itu, soalnya kan dapat tambah juga. Ya, maksudnya saya mau menanyakan apakah ditambahkan ke anak karena anak itu menurutnya A tadi. Ya. Berarti ibu 1/6. Sisanya A itu dari anak. Kalau anak itu asoba, iya. Tapi anak ini kan bukan asoba, bukan sisa ya. Dia dapat 2/3. Yang sisa ibunya. Bukan juga. Enggak gini nih. Tanya. Apa nih bagus nih. Supaya itu kan. Nih, supaya bersih dulu. Ya. Ini kan kasusnya ini. Ini anak perempuan. Ini anak perempuan. Ini ibu. Ini sebetulnya kan solusi sebetulnya. Anak perempuan ini dalam ilmu faraid dapatnya 2/3. Ibu dapat 1/6. Gitu. Awalnya begitu. Nah, maka KPK-nya AM-nya itu 6 ya. Ini berarti 4, ini 1. Gitu. Ya, ini jumlahnya 5. Kalau pakai yang ini berarti ada sisa 1. Kan gitu. Nah, sisa 1. Ini dikurangi 5 berarti ada 1 yang tersisa. Kan gitu. Sekarang bertanya, 1 nih hak siapa? Nah, kalau kira-kira Hak semuanya ke anak. kenapa anak saja? Ya. Kalau pemikiran saya tadinya kalau orang itu punya anak, orang tua nggak dapat. Kalau pikiran saya Kenapa? Oh, salah. Karena kita dengan warisannya, pikiran saya kalau anak ada, orang tua dapat. Tapi kalau anak nggak ada, orang tua dapat. Itu yang salah Pak. Tidak harus diluruskan. Ada 3 kelompok ahli waris yang tidak pernah tertutup Pak.
tiga kelompok ahli waris yang tidak benar tutup. Siapa itu? Suami atau istri. Kedua, bapak dan ibu. Yang ketiga, anak. Ini pasti dapat. Jadi nggak boleh kita mengatakan apa karena punya anak nggak dapat. Cuma rata-rata di kita bapak ibunya sudah meninggal, itu yang nggak dapat sudah meninggal. Tapi ketika masih hidup itu dapat. Itu ya. Nanti bisa di itu. Nah, kembali ke ini. Jadi ketika ini ada lebih satu, maka lebih satu itu harus dibagikan pada semua ahli waris sesuai dengan proses yang ada. Maka menghitung waris yang mereka disebut dengan lot. Karena tidak ada suami istri, lot ya langsung ini aja. Berarti dirot jadi 5. Jadi tidak dibagi 6, tapi dibagi 5. Gitu. Sama dengan aul kan gitu dulu ya. Ya kalau aul memang 6 jadi 8, ya bukan bagi 6 tapi bagi 8 begitu. Salah nanti akan paham. Ya, itu. Beda ini Pak. Beda di sini kalau ini yang satu anak laki-laki. Kalau yang satunya anak laki-laki, beda lagi. Jadi nggak bisa kita samakan. Oh ini anak laki-laki. Ini tetap seperti 6, tapi ini asoba sisa. Ya kalau sisa, ya ini beda nggak akan dari rot. Ini 6 ya. Ini 1, ini 5 tadi. Iya, iya. Kalau anak laki-laki itu, ya ini kalau anak laki-laki maka beda. Kalau ini anak perempuan ya, anak perempuan ini mau 2, mau 6, tetap 2/3. Perempuan tuh dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Ini bagus nih, jadi supaya kita gerak. Itu ya. Ada yang lain? Oke. Masih ada kaitan dengan pertanyaan saya. Ya. Ya. Ini pasti kejadian di Betul. masyarakat kita. Tadi kata Ustaz, kalau suaminya meninggal, harta Dibagi. Kalau istrinya meninggal, Dibagi. juga. Kalau istrinya lebih dari satu, salah satu meninggal istrinya, Ya yang satu aja juga. Saya khawatir begini Mbak. Suami meninggal, harta harus dibagi. Istri meninggal harus dibagi. Kalau istrinya lebih dari satu, meninggal satu, cari ganti lah itu yang ini Pak. Ini mungkin ada yang lupa. Ya. Tapi bagus Pak ya, mengingatkan. Mungkin yang lupa begini. Suami istri itu ada yang namanya harta bersama. Suami istri itu ada namanya harta bersama. Kalau kita mengikuti pendapat Al-Hasan, ulama Persis itu mengatakan bahwa suami istri ketika membangun rumah tangga itu disebut dengan syirkatu abdan dalam fikih muamalah. Syirkat abdan. Jadi berserikat antara suami istri itu untuk membangun rumah tangga. Pasti keahliannya beda-beda di situ, tapi berserikat. Nah, suami mencari nafkah keluar, istri mau ngurus rumah tangga bersama anak di rumah. Nah, berarti sama-sama punya peran. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang ada di Indonesia ini, kalau tidak ada perjanjian sama sekali, maka dianggap harta bersama itu adalah 50-50. Kalau mau dianggap, kalau nggak mau 50-50, ya buat kesepakatan dari awal. Dalam wilayah tertentu yang dominan itu laki-laki, maka ada mengatakan laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Itu seperti itu. Maka tidak akan repot kalaupun istri itu meninggal,
dihitung dulu harta bersamanya. Harta bersama ini itu kalau Bapak nanti buka lagi Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ya, atau KHI pasal 96 atau 97. Jadi itu mengatakan bila kalau dalam perkawinan bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua. Nah, sebutkan kita orang Jawa sini gonogini. Maka kalau ada perceraian itu kan harus dibagi juga tentang harta gonogininya. Gitu. Atau terjadi kematian maka separuh dari harta bersama menjadi milik yang hidup lebih lama. Ya gitu kan. Nah, berarti kan memang ada harta bersama. Jadi ada yang harta bawaan, ada harta bersama. Nah, pertanyaan Bapak tadi bagus nih ya. Ketika istri itu menikah, dihitung dulu aset keluarga itu berapa. Aset keluarga dengan istri pertama 1 miliar, dengan istri kedua 500 juta. Tidak bisa, makanya kudu jujur ketika punya istri kedua. Istri kedua ini pos dari mana? Kan gitu kan? Ya, itu. Kalau istri pertama gaji pokok, istri kedua adalah sampingan-sampingan. Samping itu lebih besar. Buktinya kita pakai sarung itu samping itu nggak ada yang kesempitan, ada yang longgar semua. Jadi namanya sampingan itu besar. Ya kayak gitu. Ada. Begitu. Gitu. Jadi kesana. Nah, ibu-ibu juga begitu harus tahu nantinya. Maka ini juga saya pesan aja nih. Kadang-kadang kita ngerti, anak kita nggak ngerti. Ketika kita menikah, yang ribut siapa? Kan anak kita. Kita sudah tenang di sana gitu. Cuma orang Indonesia aja bilang nanti itu nggak tenang dia gara-gara warisannya nggak beres. Ya tenang-tenang aja, senang. Kalau ada ketayal di alam, itu maksudnya Pak. Jadi itu semuanya bisa dihitung. Bisa. Ini istri pertama ini apa yang dimiliki? Gini kadang kan nggak sama kan? Iya betul nggak sama dari harta bersamanya. Ada gini Mama, saya menikah yang kedua, baru 2 bulan saya meninggal kan gitu kan? Nah istri kedua ini, ya kan harta bersamanya nggak ada, karena belum mendapatkan sesuatu. Tapi harta saya dia punya hak sepertelapan dengan istri pertama saya. Begitu, intinya ya. Yang ada jadi bisa semuanya bisa dihitung, bisa diselesaikan. Ya, ada lagi satu lebih jadi kalau banyak nanya itu satu lebih jadi. Iya, gitu. Ya makanya Bapak Ibu ini di rumah juga jangan adem-adem aja ya, diam aja. Nah sekarang kalau udah merasa sepuh gitu ya, coba dihitung asetnya, kemudian diajak ngobrol dengan anak yang sudah dewasa, gitu kan, supaya nanti kita nggak tahu meninggalkan terbeja-beja. Nah, nanti saya bulan depan meninggal, kita urus dulu ya, nggak ada. Gitu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, yang banyak kan gini, orang tua sudah nggak ada, anak masih ribut. Yang ada itu banyak Pak kasus-kasus, jangan kan di Indonesia, di Bogor aja itu. Karena namanya anak itu pengaruh nafsunya tinggi, ada yang ingin menguasai, ada yang ngelehan sama menghafal gitu. Dari jerohati mata rela, nah nggak bagus jadi terberkah. Gitu. Ya, jadi bagaimana supaya harta waris itu berkah walaupun tidak sedikit. Gitu, tema daripada tidak banyak ruwet, nah gitu kan. Mendingan tidak sedikit tapi berkah. Tuh. Dari dia Saya belum benar ya. Kan ada basisnya Islam, Al-Quran. ya. Ada dari KHI, walaupun itu berbasis Al-Quran juga, tapi kan ada pemikiran manusia. Iya. Ada lagi hukum adat. Nah, ini kan 3 hukum ini selalu dalam warisan Betul. Al-Quran. Ya. Kalau sebenarnya KHI itu manusia itu berkiblat
Iya bisa. Begini Pak, betul ya. Ada kalau kita baca bukunya siapa itu ya? Belajar waris, mempelajari waris di Indonesia itu robot. Kata mantan presiden robot. Sampai sekarang juga masih robot masalah ijazah. Makanya nggak usah ribut ijazah Pak. Mendingan kita cari bagaimana dapat ijazah. Ya. Betul Pak ya. Di Indonesia ini mempelajari ilmu waris itu robot. Kenapa? Karena di sana ada hukum Islam, ada hukum positif, yang dimaksud hukum positif adalah hukum perdata, ada hukum adat, kan gitu. Ya, tuh. Nah, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama itu, umat Islam manakala berselisih tentang waris tidak bisa kemana-mana, harus ke pengadilan agama. Dulunya bisa memilih Pak. Sebelum lahirnya Undang-Undang 326 ini, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa memilih hukum. Boleh pakai hukum perdata, boleh pakai hukum agama, peradilan agama maksudnya, boleh pakai hukum adat. Gitu. Nah, setelah lahirnya itu, ini kalau ada perselisihan Pak, ya. Kalau ada perselisihan masalah waris, maka yang mengaku Islam tidak ada pilihan, harus melalui pengadilan agama. Nah, saya setuju. Bagaimana kita mengambil sikap? Ya ambil dengan hukum Islam, itu yang utama. Islam. Dan sebetulnya waris ini kalau kita punya anak laki-laki itu nggak banyak masalah, Pak. Beres ya gitu. Punya anak laki-laki aja satu beres, nggak akan kemana-mana. Itu. Yang repot ini kan tidak punya anak laki-laki atau nggak punya anak sama sekali, itu jadi ribet. Yang jadi masalah itu karena punya harta. Kalau nggak punya harta nggak ada masalah. Jadi orang miskin bukan berarti banyak masalah. Orang miskin itu nggak ada masalah kalau masalah waris, nggak ada yang bermasalahkan gitu. Nah gitu. Jadi ya memang yang utama adalah hukum Islam. Gitu ya. Ini adalah memang betul nih kalau kita saya baca itu KH itu ya dikit-dikit mengakomodir hukum perdata. Tapi kalau kita lihat tadi kan gitu. Jadi masih mendekati dengan wasiat wajibah KH yang 185 itu. Cuma tinggal nantinya dijelaskan aja kan gitu. Nah, gitu. Makanya ini tadi. Jadi yang mudah-mudahan kita nih diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita dalam masalah dunia ini kita nggak ribut. Ya kan keributan ini kan masalah perut biasanya kan gitu ya. Yang ada dimanapun masalah perut itu ya selalu jadi masalah. Jadi yang utama adalah hukum Islam. Jadi Al-Quran itu yang harus menjadi yang patokan utama. Nah kemudian hukum-hukum yang lain tadi sebetulnya tinggal untuk menyesuaikan. Seperti hukum adat. Kalau orang Sumatera mengatakan ini bisa disyarat sama kita butuhkan gitu kan. Hukum adat itu mengikuti. Nah selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, nggak masalah. Seperti yang dibilang, mana hak adat yang ada? Nah, adat itu milik pribadi itu bukan ada. Bukan ada hak ulayat. Hak ulayat kan tidak dimiliki perorangan. Sementara yang namanya waris itu milik perorangan, yang dibagi milik perorangannya. Kalau yang bukan milik marga, milik kelompok itu kan nggak bisa diakui diri sendiri. Gitu Pak. Ini makasih penting, makanya kita kembali pada Al-Quran. Al-Quran gitu. Jadi kita harus juga luas gitu, ya luasnya gitu. Nah, satu sisi yang sering saya bahas ini, cucu nggak dapat, ini nggak dapat kan gitu kan? Ya memang nggak dapat sekarang. Tapi ada klausul yang lain dalam An-Nisa ayat 8 itu berapa itu katakan wa idza hadal qismatan, ya kan? Ketika tiba saat membagi waris datang anak yatim
dan sebagainya, berikan dia hadiah. Mereka nggak punya hak waris, tapi berikan. Gitu. Contohnya apa? Mungkin ada cucu, ada ponakan yang membutuhkan, berikan hadiah. Nah itu disebutnya bukan warisan, tapi adalah hadiah. Maka pemberiannya sebelum membagi warisan. Ya mungkin ada kesepakatan, ini kasih gitu. Itu kan Islam juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak saklek ayat ini harus di tamu gitu. Itu apa ya? Ya. Misalnya ada kasus nih, suami istri, orang tua ibunya istri masih ada, Nah kemudian istrinya meninggal, berarti kan ibu ini dapat warisan ya. Cuma masalah sebelum meninggal ini sudah berwasiat dan itu jauh lebih dari 1/3, bahkan 80%-nya itu sudah diwasiatkan ke anaknya. Nah pertanyaan saya, dengan wasiat 80% boleh atau tidak? Ya nggak boleh Pak, maksimal 1/3. Jadi wasiat manakala melebihi dari 1/3 dan ahli warisnya tidak rela, maka maksudnya wasiatnya ke ahli warisnya, bukan orang lain. Iya, walaupun ahli waris nggak boleh sebetulnya berwasiat pada ahli waris. La wasiat ahli waris dalam satu keterangan yang lain tidak boleh berwasiat pada ahli waris kecuali semuanya rela. Berarti ini ibunya betul rela. Nah itu. Begitu ada klausul begitu. Jadi kalau itu terjadi, maka yang diberikan adalah 1/3. Wasiat pada siapapun gitu ya, 1/3-nya. Makanya ini juga harus hati-hati gitu, kita jadi orang tua harus dipikirkan semuanya. Bahkan kalau orang ini kan ibunya kan lebih membutuhkan, udah tua, ini kan gitu kan. Nah, anaknya aja meninggal, ibunya gitu. Walaupun ibu itu nanti akan jatuh kepada anaknya lagi. Jadi ditanyakan sebelumnya ke ibunya ya? Iya, maksudnya kita sebagai orang tua harus kita ini yang sadar diri gitu. Maksudnya jangan hanya mementingkan anak sendiri sementara ibunya kan pentingkan. Padahal kan ibu lebih penting. Katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana kalau telapaknya nggak ada? Itu memang gitu kan. Ya kita ini harus itu, harus ke sana artinya. Nah, kecuali ibunya itu ini apa kaya dan yang kami harapkan beda lagi. Tapi hak tetap ada. Masih ada? Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nanti ya kan nomor saya ada di pengurus mesin sini. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang yang namanya masalah ini kan ketika nggak ada ini ada masalah. Tiba-tiba ada masalah, nah itu bisa bertanya ya. Tanya aja nanti di WA itu boleh saja. Kan? Ya kalau lagi kesini ya itu kesempatan, kalau lagi kesini kan bisa dijawab melalui WA. Cuma masalah waris itu yang kalau bisa itu bisa tatap muka. Kalau yang rumit ya, kalau cuma tanya AB gitu sih, sama saja. Itu harus, karena kita harus menjelaskan siapa ahli warisnya semuanya, kan itu siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, yang itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Itu kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.